dia baru mikir royal dia nggak taunya membuat dia kebebes tersendiri. Bisa. Kenapa gue nggak punya pemikiran yang matang di usia 25 kayak yang lainnya? Kenapa gue baru punya pemikiran matang kalau gue sayang sama diri sendiri baru di usia 29? Ya menurut gue tiap orang punya fasenya masing-masing, punya tingkat kecepatannya itu beda-beda, karena cerita orang tuh beda-beda gitu. Pengambilan keputusannya juga pasti beda-beda. Makanya itu yang terjadi dengan mbak ini gitu. Dan ya kita nggak bisa, gue pengen cepet dong kayak kemarin, maksudnya seseorang yang udah sukses duluan gitu kan. Lo nggak bisa seperti itu gitu kan, karena memang lo pasti mau seperti itu, tapi kan mungkin umur lo udah lewat ya gitu kan. Jadi ya lo nggak usah pusing. Kalau mungkin lo mau mencapai yang dicapai orang tersebut, mungkin lo juga bisa, tapi di umur yang berbeda, karena umur itu nggak bisa jadi patokan. Kalau menurut gua ya, itu nggak bisa jadi patokan, karena tiap orang punya fasenya sendiri gitu loh. Iya sih, ya kenapa lo baru mikir kayak gitu, mungkin lo di umur 29 lo baru ngerasa sakit sih. Iya. Ya dia enjoy aja brother. Iya kan? Dia telat, masih enjoy sama hidupnya kan? Dia telat. Maksudnya ketika dia udah ngerasa sakit kan, atau disakitin, baru dia nyadar. Bisa. Gitu. Dia telat gitu. Mungkin sebelumnya dia terlalu royal kali kan? Ya, terlalu royal. Bahkan dia baru mikir royal dia nggak taunya membuat dia kebebes tersendiri. bisa. Lu baru ngerasa sakit, baru lu tahu lu bahwa diri lu lebih berharga dari itu. Intinya adalah fase orang itu beda-beda. Dan kalau misalkan lu sadarnya di umur lu yang ini, ya nggak masalah. Itu harusnya lu harus bersyukur, karena nggak semua orang itu sadar secara sadar. Maksudnya secara sadar lu, gue udah matang sekarang gitu kan. Misalkan seperti itu nggak sadar kan. Dan orang yang matang biasanya itu dia nggak bilang dirinya matang gitu kan, pasti dia bilangnya ya gue bukan di momen tersebut itu lagi gitu loh, gue udah lain gitu kan, misalkan seperti itu gitu kan. Jadi intinya fase guys. Oke. Nah, pindah ke konteks yang selanjutnya. Pria ke pria, usia tidak membuatmu menjadi pria pengalaman. Rasa sakit dan proses bertumbuhlah yang melakukannya. Kebanyakan pria mencapai usia 30, 40, bahkan 50 namun masih beroperasi dengan pola pikir anak laki-laki. Kedewasaan sejati itu langka dan jelas terlihat. Setuju gue. Semakin lo banyak sakit, semakin lo melakukan kesalahan, gue rasa kalau lo bisa belajar dari situ, lo itulah proses pertumbuhnya seorang manusia gitu kan. Gue nggak bisa bilang gitu pria doang ya, itu juga bisa buat wanita juga. Iya, gue rasa iya, semua sih kayak gitu. Terakhir bisa sih. Ada nggak ya yang di sini mulai dari nol lagi di umur 30? Entah itu karena usaha bangkrut atau kejadian apapun lah yang buat kalian ada di posisi seperti itu. Sharing dong biar saling menguatkan lagi, butuh motivasi. Kasih motivasi lo brother buat dia. Oke, nanti dulu gue baca yang salah satu komen yang terbaik lah ini. Gua Kak, sekarang di usia 30 mau ke 31, menata ulang lagi arah karir, masa depan dan hidupnya tuh maunya apa dan gimana. 2024 resign untuk ke posisi karir yang lain, dari auditor ke digital marketing. 2024 proses belajar, 2025 cuma dapat kerja 3 bulan aja udah keluar modal banyak, tapi ternyata banyak faktor ya yang nggak ketebak. Nganggur hampir setahun cuma bisa nguatin diri sendiri dan percaya kalau akan tiba waktunya buat bounce back. Maksudnya kembali lagi, meski kadang overthinking, kepikiran bertarung dengan usia ortu yang menua di umur segini, belum mapan, nikah dan lain-lain.
Gila banyak banget ya. Ya itu ya, gue sempet ngomong di video sebelumnya, ya lo harus tahu pasar gitu. Karena kalau misalkan kita ngelihat info nih dari seseorang, ini nih di job ini lagi banyak duitnya gitu kan, bener nggak gitu kan? Lo harus cari infonya, lo harus bisa neliti itu gitu kan, informasi itu bener atau enggak. Karena sekarang ini banyak yang tipikalnya itu kayak jual kelas gitu kan. Mereka bilang itu bisa memberikan perubahan hidup yang signifikan buat lo. Apakah itu benar? Ya benar, tapi dari semua orang yang mengambil posisi tersebut, nih salah satu contohnya abang ini ngambil kelas gitu kan, buat belajar, mungkin dia ambil kelas berbayar, itu kan modal ya. Bahkan lu nggak ngambil kelas pun lu modalnya apa? Bertahan hidup, itu adalah modal gitu kan. Nah itu dia merasa lebih banyak dia ngeluarin, dan ternyata hasilnya ya tidak sesuai dengan yang digambarkan gitu kan. Jadi bijak-bijak untuk mengambil keputusan ketika mengambil, kalau mau pindah karir, lo harus tahu alasan yang kuat, lo harus punya landasan yang kuat ketika lo mau melakukan hal itu gitu kan. Dan walaupun lo sudah punya hal itu gitu, misalnya sudah punya landasan tersebut gitu, lo juga harus siap dengan konsekuensinya, semisal nggak sesuai dengan rencana lo gitu kan, atau kenyataannya, atau perubahan gitu kan. Perubahan di era digital ini kan cepet banget ya gitu kan. Yang ini lagi fokus AI, besoknya nanti berubah lagi, apa yang lagi ngetren, lo harus belajar yang lain lagi misalkan gitu kan. Atau masih berhubungan dengan lo, atau lo hoki gitu kan, lo sekarang mungkin nggak oke, tapi lo punya pengalaman di apa gitu. Nah ternyata nanti ngetren nih, lo jadi orang yang dicari-cari orang gitu kan, untuk kerja sama dia gitu kan. Jadi ya menurut gua ya, kalau misalkan lu lagi di situasi ini, ya lu tetap kuat-kuat aja, motivasiin diri lu untuk tetap berproses, berkembang. Kalau misalkan lu ngambil keputusan untuk switch karir, lu harus benar-benar kuat landasan dan siap konsekuensi apapun yang terjadi, lu sukses atau gagal. Karena ini adalah keputusan yang sangat berat gitu kan, karena berhubungan dengan apa? Bertahan hidup gitu kan. Gitu, dengan situasi-situasi yang ada, begitu sih. Ya kalau gua mah nggak bisa ngomong banyak, brother. Apa tuh? Kalau ini untuk mulai dari nol, perkara kita kemarin apa penyebabnya itu pun nggak tahu ya kan. Tahu. Penyebabnya apa, intinya kita mulai dari nol lagi, itu hal yang paling sulit gitu loh. Jadi kalau untuk ngasih motivasi gua nggak bisa. Nggak bisa, gue juga itu motivasi, gue nggak bilang motivasi, gue cuma ngomong apa adanya. Motivasi nggak bisa, cuman istilahnya, dan bahkan sekarang juga lagi di posisi yang sama gitu loh. Jadi apapun yang gue lakuin sekarang ya, apapun yang gue lihat sekarang, kalau misalkan itu berkemungkinan ada peluang, gue ambil gitu loh. Cuman ya gue belajar juga dari kesalahan, cuma kesalahan kemarin apa gitu ya, mungkin gue lihat dari situ. Jadi nggak langsung ibaratnya pilih-pilih sekarang kan. Kalau pilih-pilih itu pasti semuanya nggak sih? Pilih-pilih. Cuman kan karena kita di posisi yang sedang kalut kan, ibaratnya kita nggak ada pemasukan segala macem, mau mulai dari nol lagi. Jadi ketika ada orang nih ngasih pekerjaan gitu, bahkan pekerjaan itu yang hampir sama dengan yang kemarin kita jalanin, gitu kan. Nah, padahal itu di pekerjaan yang ditawarkan itu penyebab kita kemarin. Gimana sih, gue gak nyambung. Gini, semua gue kerja pabrik atau gue jadi sales kemarin kan, gitu loh. Nah, gue kerja sales kemarin itu, gitu loh. Gara-gara gue kerja sales, gue nombok. Contohnya, ya kan? Punishment. Nah, nombok, akhirnya gue, ya mungkin nggak tahu nomboknya karena istilahnya aja kan. Nombok, akhirnya gue malah kerja bukannya dapat uang, malah gue banyak utang, gitu kan. Entah nombok gara-gara pakai sendiri untuk kenakalan segala macam. Terus gue lagi mulai dari nol nih, ada tawaran lagi, gitu. Bahkan itu semua pekerjaan itu
salah situ mungkin hal yang nggak bisa lemah kita di situ. Kita lemah, ya kan? Ya jangan diambil lagi, gitu loh. Jadi yang kata gue yang pilih ya seperti itu. Gitu loh. Cuman kalau misalkan ada peluang yang emang belum pernah kita coba, ya bisa aja sih. Cuman ya harus kita ibaratnya kalau nyari info dulu gitu kan, ya lebih ke situ sebenarnya. Cuman kalau untuk kayak intinya kalau untuk motivasi yang lebih lanjut buat saling menguatkan ya semangat aja. Nggak ada kata-kata lain kalau kecuali untuk semangat, karena emang posisinya sama dan sama-sama berjuang gitu loh. Cuman ya lebih pilih aja lah apa yang menyebabkan lo bisa ngulang dari nol lagi. Ketika lo kesalahan apa yang kemarin lo lakuin itu jadi pelajaran aja gitu loh.